Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan agama Allah ini kepada umat manusia, sehingga beliau pun meninggal dunia setelah menunaikan amanah tersebut. Tidak ada satu kebaikan melainkan beliau sudah sampaikan. Tidak ada satu keburukan melainkan beliau sudah jelaskan kepada umatnya. Mereka yang tersesat karena petunjuk itu sudah datang. Dan mereka yang mendapatkan petunjuk karena Allah memberikan taufik kepadanya. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan hari Jumat. Ana ingin kita benar-benar mengagungkan hari Jumat. Idul Fitri kita melihat bagaimana umat Islam mengagungkan Idul Fitri. Idul Adha pun seperti itu. Dan satu hal yang menakjubkan di Johor, liburnya pasti hari Jumat. Ini salah satu bentuk pengagungan kepada hari Jumat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Abu Lubabah ibn Abdul Munzir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu tuannya hari. Ada hari Sabtu, Sabat, yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Di Malaysia ada orang Yahudi. Ada apa enggak? Masya Allah. Ada hari Ahad yang diagungkan oleh orang-orang Kristiani, orang-orang Nasrani. Ada hari-hari lain. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di antara 7 hari ini, hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fihi khamsu khilal. Ada 5 keutamaan, ada 5 keistimewaan hari Jumat ini. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Pada hari itu bapak kita diciptakan. Nabi Adam alaihissalam diciptakan hari Jumat. Wa ahbatallahu fiha Adam. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardh. Diciptakan, diletakkan di surga pada hari Jumat dan diturunkan ke bumi ini hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam. Dan Allah mematikan Nabi Adam pada hari Jumat. Tinggal 2 lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tah. Di hari Jumat itu ada sebuah masa, sebuah waktu. Tidaklah seorang hamba berdoa memohon kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan berikan malam yas'al haraman, selama doanya tidak minta yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari Jumat ini
akan terjadi hari kiamat. Bintang-bintang akan berjatuhan. Gunung-gunung akan meletus. Mentari kelak akan terbit dari arah barat. Kemudian nanti manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Itu terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "Ma min malakin muqarrabin, wala sama'in, wala ardin, wala riyahin, wala jibalin, wala bahrin." Tidak ada satupun ciptaan Allah dari malaikat-malaikat yang dekat sama Allah. Tidak pula langit, tidak pula bumi, tidak pula angin, tidak pula gunung-gunung, tidak pula lautan. Melainkan semuanya itu khawatir, cemas dengan hari Jumat. Takut terjadi kiamat. Dan kata Nabi SAW, "Wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha wa yaumil fitr." Dan hari Jumat itu lebih besar di sisi Allah daripada Idul Adha dan Idul Fitr. Tapi kita tidak mengagungkan. Umat Islam ribut dengan hari Idul Fitri. Bagaimana persiapan mereka untuk Idul Fitr? Bagaimana persiapan mereka untuk Idul Adha? Padahal kata Nabi SAW, hari Jumat ini afdal, lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, kalau hari Jumat bergabung dengan Idul Fitr, Idul Adha bergabung dengan Idul Fitr, itu menambahkan kemuliaan di atas kemuliaan. Bayangkan jemaah, orang ketika berhaji, ada yang bawa onta untuk dikorbankan di Mekah. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing. Di hari Jumat ini kita bisa mendapatkan pahala berkorban onta, berkorban sapi, berkorban kambing. Yang kata Nabi SAW, buat orang yang datang di awal waktu pada hari Jumat itu, faka'annama qarraba badana, seakan-akan dia berkorban seekor onta. Kapan berangkat di awal waktu? Kalau kata Imam Syafi'i, awal waktu hari Jumat itu setelah subuh, sebelum matahari terbit. Gimana jamaah? Berangkat Jumatan setelah subuh. Tapi seperti berkorban satu ekor onta. Berapa harga onta? Di Malaysia ada korban onta? Nggak ada. Harga onta ya kira-kira mungkin kalau di sini 50 juta. 50 juta itu berapa ringgit? 11.000. 15.000 ringgit. Orang bekerja sekarang ke kantornya itu berangkat kadang kala habis subuh, pulang sore. Ini pulangnya nggak sore, habis Jumat pulang. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau saya awal waktu itu dimulai dengan habis subuh sebelum matahari terbit. Adapun Imam Malik berpendapat awal Jumat ya setelah matahari tergelincir. Artinya sebelum imam naik ke mimbar. Hendaklah kita berusaha datang sebelum imam naik ke mimbar. Yang datang di waktu kedua seperti berkorban sapi, kemudian seperti berkorban kambing, kemudian seperti berkorban ayam. Kemudian setelah itu seperti berkorban telur. Kalau khatib naik mimbar, malaikat tutup buku. Antum dihitung tidak korban apa-apa. Maka hari Jumat ini lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi banyak umat Islam, ya mungkin di berbagai negeri, mereka tetap harus bekerja,
Kadangkala ke tempat kerja pun dalam kondisi mengantuk, sebagian hadir sholat Jumat untuk istirahat. Mudah-mudahan di Johor enggak, karena mereka udah tidur paginya. Tapi sebagian orang kerja, dia baru off dari kerjanya mungkin setengah jam sebelum Jumat. Setelah itu Jumat dalam kondisi lelah, ya, nggak sempat mandi lagi. Padahal Jumat dianjurkan untuk mandi, jadi dia malas. Apalagi kalau khatibnya bikin tidur. Ada khutbah-khutbah Jumat yang tidak memotivasi umat untuk semangat. Padahal khutbah Jumat ini dianjurkan pendek, tidak panjang. Kalau mau panjang bikin kajian. Khutbah Jumat nggak perlu panjang-panjang. Tapi karena di hari Jumat ini ada doa yang mustajab. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Disebutkan ada puluhan pendapat yang menyebutkan kapan waktu mustajab tersebut. Ada yang berpendapat ketika khatib naik mimbar, sehingga di antara dua khutbah dianjurkan berdoa. Ketika khatib mengatakan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'min fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kadang-kadang khatib mengatakan itu duduk, kemudian dia naik kembali. Di antara itu termasuk waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan waktunya setelah asar. Maka manfaatkan hari ini untuk berdoa. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang anak akan bahas pada kesempatan kali ini, karena kebanyakan kita mungkin doanya itu hanya minta dunia, sedangkan doa yang satu ini dia nggak hafal. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Nabi SAW? Beliau berdoa mengatakan, Allahumma, ya Allah, bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi ahyini idza 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al-wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqq fil ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfa wa qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa barda al-'aish ba'da al-maut wa as'aluka ladhata an-nazar ila wajhik والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Apa sih yang diminta sama Nabi SAW? Kita bisa bahasa Arab enggak, jemaah? Umat Islam seharusnya bisa bahasa Arab. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang lebih pandai berbahasa Inggris daripada berbahasa Arab. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah dijajah Arab. Arab itu tidak menjajah. Tapi karena agama kita Islam, karena Quran kita berbahasa Arab, karena Nabi kita orang Arab. Malaysia dijajah sama siapa? Inggris. Indonesia dijajah sama Belanda, nggak bisa bahasa Belanda. Baik, Ana akan syarah permintaan Nabi SAW. Di awal doa,
Nabi itu bertawassul, berperantara. Kita itu dianjurkan untuk mencari perantara supaya kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ada 3 perantara yang disyariatkan. Yang pertama adalah nama-nama Allah dan sifatnya. Seperti orang yang mengatakan, Ya Ghafur, Ighfirli, Ya Rahim, Irhamni, Ya Razzaq, Urzuqni, Ya Latif, Ultufbi. Kita minta dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan sifat-sifatnya, dengan kemuliaan Allah, dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini asma Allah dan sifatnya. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Boleh kita beramal soleh kemudian bertawassul dengannya. Kita bersedekah, lalu kita mengatakan, Ya Allah, kalau sedekahku ikhlas untukmu, tolong kau sembuhkan diriku, Ya Allah. Tolong hajatku kau kabulkan, Ya Allah. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan ada dia. Kita mengatakan kepada orang tua kita, Bunda, tolong doakan anak sakit. Mohon doa sama orang tuanya. Mohon doa sama orang-orang soleh. Di sini Nabi SAW bertawassul dengan mengatakan, Ya Allah, bi'ilmikal ghaib. Dengan ilmumu yang meliputi segala sesuatu yang gaib. Ilmu manusia itu terbatas. Kita nggak tahu nanti siang akan terjadi apa di sini. Kita tidak pernah tahu besok akan terjadi apa. Kapan hujan turun, kapan hujan terbakar, kapan hutan terbakar, kapan terjadi tsunami. Kita mengatakan, Ya Allah, dengan ilmu yang gaib. Karena Allah tahu dengan yang gaib, Allah tahu dengan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, wa qudratika 'alal khalq. Dan dengan kemampuanmu menciptakan. Tidak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan bapa. Allah ciptakan Hawa tanpa ibu. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria padahal beliau sudah tua renta. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus yang beliau sudah berhari-hari berada di dalam perut ikan itu, beliau masih selamat. Allah itu mampu menciptakan apa saja. Maka di sini bertawassul dengan ilmunya dan bertawassul dengan kekuasaannya untuk menciptakan. Ini ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Subhanallah jemaah. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita punya hajat. Hajat kita itu ada 2 macam. Ada hajat yang isinya kebaikan. Ya udah, kita minta sama Allah tanpa keraguan, tanpa pilihan. Seperti nanti, ya Allah minta surga, gak perlu antum berdoa, Ya Allah, aku minta surga kalau surga itu baik buat aku. Nah, ada jemaah. Semua karena surga ini kebaikan. Tapi ada yang kedua, hajat-hajat, keperluan-keperluan yang kita tidak tahu itu baik atau tidak buat aku. Kita nggak tahu. Kalau bicara hidup sama mati, apakah kita tahu kehidupan itu baik buat kita? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi mati itu lebih baik buat kita. Oleh karena itu orang itu nggak boleh berdoa minta mati.
karena penyakit yang turun kepada dia. Nggak boleh. Karena orang berpikir mati itu selesai dari rasa sakitnya, sehingga kematian menjadi tempat istirahat. Subhanallah. Di sana ada azab kubur. Di situ ada nikmat kubur. Kehidupan tidak selesai dengan kematian. Engkau hanya berpindah dari kehidupan yang selanjutnya. Jadi bukan berarti selesai. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yatamanna ahadukum al-maut. Nggak boleh seorang minta mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Bisa jadi dia tuh orang baik. Dengan bertambahnya umurnya, bertambah amal baiknya. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Bisa jadi dia banyak dosanya. Dengan ditambah umur, mungkin ada waktu untuk bertobat. Maka kalau memang harus minta dengan doa ini, ya Allah, kalau kehidupan itu baik buat aku, hidupkan aku. Kalau kematian itu baik buat aku, matikan aku. Yang tahu siapa? Allah Jalla Jalla. Kita nggak tahu siapa. Mana yang baik buat kita. Jadi ada permintaan-permintaan yang kita memang nggak tahu, serahkan sama Allah. Anak baik apa buruk buat kita, jemaah? Anak itu baik apa buruk? Baik. Bisa baik, bisa buruk. Ada anak yang dibunuh sama Nabi Khadir. Dibunuh tuh anak, karena tuh anak jadi bencana buat orang tuanya. Ada. Makanya kalau minta anak yang baik. Nabi Ibrahim minta anak gimana? Rabbi habli minas solihin. Minta yang soleh. Kalau nggak soleh nggak mau. Nabi Zakaria zurriyatan thayyibah. Minta anak keturunan yang baik, yang bagus. Kalau nggak bagus enggak. Kekayaan dan kemiskinan. Ada orang yang hidupnya miskin dan itu baik buat dia. Ada orang yang hidupnya kaya, itu baik buat dia. Kita nggak tahu. Menikah. Ada perempuan-perempuan yang terkadang sampai tua nggak menikah. Dia berharap menikah. Dan dia minta sama Allah, kalau menikah itu baik buat aku, ya Allah, mudah-mudahan datang jodohnya. Tapi ada perempuan ketika menikah, dia berharap untuk bercerai. Karena ternyata kehidupan dia seperti neraka. Ada yang seperti itu. Maka perkara-perkara yang kita tidak tahu baik dan buruknya, maka mintalah kepada Allah, biar Allah yang menentukan. Tapi kalau perkara itu baik, ya udah, antum minta iman, minta takwa, langsung minta. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu, karena petunjuk itu baik. Jadi permintaan itu ada dua. Permintaan yang baik, semuanya tidak ada keburukan di dalamnya sedikit pun, maka kita minta tanpa ada keraguan. Tapi kalau kita tidak tahu, sekolah anaknya, ada sebagian orang tua ingin anaknya diterima di sebuah perguruan tinggi, sebuah kampus. Belum tentu baik itu kampus. Bisa jadi ada tempat lain yang baik. Pekerjaan. Ada orang yang bekerja, melamar kerja. Baik, apakah kerja di tempat itu baik? Dia nggak tahu. Ada sebagian orang yang bekerja di tempat itu kemudian nggak bisa sholat. Dapat pekerjaan, ya Allah, aku pengen kerja di sana, ya Allah, semoga aku bisa diterima. Diterima, tapi ternyata buruk buat dia. Dunia dapat, tapi ada urusan agama yang harus dia korbankan. Lalu Nabi SAW mulai meminta yang lain. Meminta 3 keselamatan. Orang itu selalu berpikir safety. Mobil yang
mahal itu karena apa, Jom? Karena nilai safety-nya biasanya lebih bagus. Ada mobil yang nggak bisa nabrak. Mau nabrak dia ngerem sendiri. Ada apa enggak, Jom? Ada. Semakin mahal. Ada mobil yang kalau mau nabrak, ya nabrak, dia nggak ngasih tahu, ya sudahlah, tabrak. Terjadi insiden. Biasanya tidak mahal. Ada mobil yang di dalamnya, ya keamanan di dalamnya begitu bagus. Harganya mahal. Orang berpikir keselamatan. Kemarin ana lewat sebuah rumah di dekat rumahnya Uncle Musim, tertulis CCTV on operation, dog inside. Oh, anak ngomong. Kenapa orang menulis itu, Jom? Ingin selamat. Dia cari keselamatan. Dia bikin pagar yang tinggi di rumahnya. Dia pasang security di sana untuk mengamankan dirinya. Dia mungkin bawa senjata. Dia cari keselamatan. Ini Rasul SAW pernah mengatakan, salatun muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan manusia. Yang pertama, syuhun muta', kebahilan yang dipatuhi. Ada orang yang bakhil, cinta sama hartanya. Kalau untuk sedekah berat dia cuma. Kalau sedekah sikit-sikit gak berat. Kalau orang punya duit 100 ringgit, lalu dia infak 50 ringgit, berat atau tidak, jemaah? Jemaah? Oh, berat. Baik, 10 ringgit. Dia punya 10 ringgit. Dia sedekah 5 ringgit. Berat nggak? Berat apa enggak? 5 ringgit. Enggak lah, oke 5 ringgit. Baik, punya 100 ringgit. Sedekah 50 ringgit. Mulai. Aduh. Banyak. Punya 1 juta ringgit. Mampukah dia sedekah 500 ribu ringgit? Dulu waktu dia punya 10 ringgit, dia infak 5 ringgit. 50%, setengah hartanya dia infakkan. Sekarang dia punya 1 juta ringgit. Bolehkah dia infak 500 ribu ringgit? Sama aja, Pak. Apa bedanya dengan 10 ringgit dulu? Sama-sama setengah. Tapi nggak bisa udah. Ya Allah, cukuplah 100 ringgit, banyak sudah. 100 ringgit itu dibanding 1 juta ringgit berapa persen? Syuhun muta. Ada orang yang bakhil. Yang dia taati itu menghancurkan dirinya. Dia capek bekerja, tapi hartanya dia tinggalkan. Yang kedua adalah wahawan muttaba'. Keinginan-keinginan nafsu yang diikuti. Ingin ini harus beli, ingin itu harus beli. Kadang-kala kita harus tahan nafsu kita. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Maka tahan, pikir dulu, boleh apa enggak dalam agama? Halal atau tidak? Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ujub, kebanggaan seseorang dengan dirinya. Bangga dengan hartanya, bangga dengan wajahnya, bangga dengan amal solehnya, bangga dengan ilmunya, sehingga merendahkan orang lain, takjub dia sama dirinya sendiri. Itu menghancurkan seseorang. Adapun 3 yang menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Allah dalam sembunyi-sembunyi, dalam kerahasiaan, atau ada banyak orang.
Yang kedua, wal qasda fil faqri, wal qasdu fil faqri wal ghina. Pertengahan hidupnya, ketika kaya dan ketika miskin. Ada orang yang kalau kaya lupa. Ada orang yang kalau miskin bunuh diri. Ada yang kalau tidak punya duit mencuri, merompak. Ada orang kalau kaya dia tidak merompak. Kalau dia punya duit dia tidak mencuri. Ada yang boleh. Tapi ketika miskin dia jadi mencuri. Ada nih suami-suami yang kalau banyak duit, masya Allah, di rumah tersenyum sama istrinya, masya Allah. Tapi kalau lagi tak ada uang, semua dimarahin. Istri dia marahin, anak-anak dia marahin. Ada manusia yang seperti itu. Dan Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, termasuk yang menyelamatkan orang itu berada di tengah, pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Ketika dia kaya, dia tetap ingat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia miskin, dia tetap ingat Allah Azza wa Jalla. Jadi kaya dan miskin itu, Allahu a'lam, kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Tapi kita minta supaya kaya pun kita baik, miskin pun kita baik. Yang ketiga, wa kalimatul haq fil ridha wal ghadab. Termasuk yang menyelamatkan adalah kalimatul haq. Ucapan yang benar dalam kondisi kita sedang berbahagia atau dalam kondisi kita sedang emosi, sedang marah. Ada orang yang kalau sedang bahagia ngomongnya kotor. Ada yang kalau lagi emosi keluar kebun binatang. Puan-puan pernah dengar kebun binatang di rumahnya? Tak pernah. Ada suami-suami yang kalau lagi marah, itu kebun binatang masuk rumah. Ada gajah, ada apa? Kok bisa sampai rumah? Karena dia tidak bisa menahan emosinya. Kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan meremehkan ucapan. Jangan meremehkan lisan. Ada orang yang masuk ke dalam api neraka gara-gara lisannya. Bahkan yang banyak memasukkan ke neraka adalah lisan. Ada manusia-manusia yang ketika gembira, omongannya yang dia keluarkan tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW minta kepada Allah Azza wa Jalla, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut dalam kondisi ghaib, sendirian, nggak ada yang melihat, dan dalam kondisi banyak orang yang melihat. Dan ini perlu diminta, jemaah. Karena Allah mengatakan yang masuk surga itu siapa? Yang punya rasa takut kepada Allah. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia takut dia akan diberdirikan kelak pada hari kiamat. Dia akan disidang dalam mahkamah keadilan nanti. Dan dia menahan nafsunya, maka surga tempat dia. Dan di surah Al-Mulk Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib. Kalau takut kepada Allah karena dilihat orang, kita bisa jaga diri. Suami takut sama istrinya untuk melakukan kemaksiatan karena istrinya ada. Istri kadang-kala seperti itu. Tapi ketika suaminya mungkin pergi keluar kota, ada perempuan-perempuan yang mengundang laki-laki untuk masuk ke rumahnya. Ada laki-laki yang ketika dia keluar, dia berbuat maksiat, tatkala tidak ada yang melihatnya.
Maka yang dapat ampunan dari Allah, yang dapat pahala itu, yang takut kepada Allah dalam semua kondisi. Kita mungkin rasa takut kita lemah, maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Para ulama berbincang, apa sih yang membuat kita jadi punya rasa takut kepada Allah? Yang pertama adalah keyakinan yang kuat dengan janji Allah dan ancaman. Banyak orang yang tak berani melampaui apa lampu merah itu, traffic. Traffic light. Iya. Kenapa dia nggak berani? Ada polisi. Polisi nggak berani lah. Kalau nggak ada polisi dia langgar. Jadi takutnya itu karena maka kita harus menghadirkan Allah. Kita yakin bahwa ancaman Allah itu benar buat orang-orang yang melakukan kemaksiatan, sehingga kita takut. Tapi kalau kita nggak yakin, ya santai kita. Kemudian yang membuat orang takut sama Allah, seperti yang kita bahas tadi malam, mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah tuh azabnya pedih, nggak main-main. Azabnya itu azab neraka. Kalau orang di penjara, mempunyai ancaman berbuat maksiat di penjara, maka penjara akan penuh. Kita lihat di penjara itu diapain mereka jemaah? Kasih makan, suruh tidur, suruh istirahat, main bola. Anda masuk ke dalam sebuah penjara, enak banget mereka di penjara. Waktunya makan-makan nanti. Setelah itu ya waktu main futsal. Subhanallah. Makanya sebagian itu banyak orang itu masuk penjara, keluar, masuk lagi. Karena dia ingat, enak di penjara dulu kata dia. Nanti berapa bulan masuk penjara lagi. Sampai ketemu polisi, kau balik lagi, ketawa-ketawa senyum. Iya Pak Polisi, balik lagi saya. Karena di sana azabnya tidak pedih. Coba kalau masuk penjara dipotong-potong kakinya, keluar tinggal 2 jarinya, maka mereka tidak akan mengulangi dosa itu. Itu yang perlu kita hadirkan. Allah itu sering mengatakan azab syadid, azab alim, azab muhin. Nah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi azab Allah sangatlah menakutkan. Itu yang perlu kita hadirkan untuk membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian meminta tadi kalimat al-haq fir ridha wal ghadab. Kalimat-kalimat yang benar dalam kondisi kita sedang suka, dalam kondisi kita sedang marah, ya, sedang emosional, kita tetap berucap yang baik. Karena lisan ini sumber masalah. Kemudian minta tadi al-qasda fil ghina wal faqr. Yang dalam kondisi pertengahan, dalam waktu kaya dia tetap bersedekah, waktu miskin tetap bersedekah. Ada orang yang sedekah kalau kaya, kalau miskin nggak sedekah. Nah, Ustaz, anak nggak mampu. Antum baca firman Allah, penghuni surga itu apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh. Mereka orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi ada harta, sedang nyaman, atau dalam kondisi susah, dia tetap sedekah. Karena sejatinya sedekah dan infak ini tidak mengurangi harta. Apakah kalau kita punya duit 1 juta ringgit, lalu kita sedekah 500.000 ringgit, duit kita, uang kita berkurang, jemaah? Iya, Ustaz. Tinggal separuh, Masya Allah. Kita tuh sedang menabung. Menabung. Yang 500 itu ditabung. Ditabung di mana?
Di bank bukan. Kalau di bank ada tambahan riba, ditabung di pemilik langit dan bumi. Kita titip ya Allah, aku titip ya Allah nih 500.000. Masya Allah. 500.000 ringgit itu banyak ya mah. Tapi kalau 500.000 rupiah itu berapa ringgit? Berapa ringgit 500.000? 150 ringgit. Lihat, orang senantiasa berinfak dalam kondisi kaya dan miskin. Kemudian Nabi SAW belum selesai doanya. Hari ini baca doa ini kita di waktu-waktu saja. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku minta kenikmatan yang tidak habis, yang tidak selesai. Kalau kita minta sehat di dunia, kesehatan itu akan berakhir. Ini yang laki minta muda, ada orang muda terus. Antum punya rumah, rumah akan ditinggal. Punya istri, istri akan ditinggal. Terus kenikmatan apa yang tidak berakhir yang di sisi Allah Azza wa Jalla? Na'iman la yanfad. Kenikmatan yang tidak ada akhirnya ya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma'indakum yanfad wa ma'indallah baq. Yang ada pada diri kalian itu akan berakhir. Yang di sisi Allah akan kekal dan abadi. Kalau kita dapat rezeki 1.000 ringgit, bahagia nggak orang itu jamaah? Bahagia. Tapi hari itu kita punya rezeki bisa istighfar 100 kali. Rezeki 1.000 ringgit, istighfar 100 kali. Mana yang lebih antum cintai? Ya 1.000 ringgit Ustaz, sama istighfar tadi ya. Dia mau deh. Dia istighfar doang nggak mau. Maunya istighfar sama 1.000 ringgit tetap. Dia ingin seperti itu. Ketahuilah bahwasanya yang ada pada diri kita itu akan habis. Yang di sisi Allah yang tidak pernah habis. Apapun kalau kita bicara makan di dunia, nikmat di dunia jamaah. Makan durian. Kita kemarin makan durian. Baik. Siapa yang suka durian jamaah? Angkat tangan. Semua yang suka durian. Kalau anak kasih durian 1 truk, suruh habisin. Mau? Nggak mau. Ya ngomong nggak bisa Ustaz. 1 truk. Nggak bisa. 1/2 truk. Nggak bisa. Berapa? Mungkin 2 biji. Ya kita kenikmatan dunia ini tidak banyak. Jemaah. Nggak banyak. Baik. Ibu-ibu yang suka emas. Suka gelang emas. Mau dikasih gelang emas 3 kilo. Tapi pakai semuanya. Kasih gelang suruh pakai. Adab ini enggak lah. Perempuan pakai emas berapa banyak? 1, 2, 3. Tapi dikasih 3 kilo. Dibuat apa kalau dikasih 3 kilo? Disimpan. Disimpan terus mati ditinggal. Maka kenikmatan dunia semua akan berakhir. Maka jangan kita minta na'iman la yanfad. Kenikmatan yang tidak berakhir. Kalau bicara buah-buah di surga. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Wa antum fiha khalidun. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya tentang sebuah asar nanti di surga. Di surga itu penghuni surga ini yang laki-laki sedang duduk-duduk jamaah. Tahu-tahu ada awan yang datang. Awan itu bertanya, kalian ingin hujan apa? Oh, hujan ini macam-macam. Sampai mereka minta hujan bidadari. Itu turun bidadari jemaah. Allahu Akbar. Nggak ada habisnya. Maka tolong doanya jangan cuma minta kenikmatan dunia. Minta kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Tidak ada selesainya.
Kemudian wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Dan aku minta kepadamu kebahagiaan, kesejukan pandangan yang tidak putus di dunia dan di akhirat. Anak itu termasuk qurratu 'ain. Kita punya anak, ya Allah bahagia. Tapi suatu hari kau dengar anaknya tabrakan, kecelakaan, insiden, sedih. Maka minta sama Allah, qurratu 'ainin la tanqati. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ini apa penyejuk pandangan beliau? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dan dijadikan penyejuk pandanganku, kebahagiaanku itu di sholat jamaah. Ada sebagian orang yang kalau sholat, kalau dengar azan, astagfirullah, azan lagi, astagfirullah. Jawab azannya, bukan astagfirullah, karena dia merasa berat, beban. Di negeri kita, biasanya di masjid itu ada kotak amal. Ada kotak yang dikelilingkan. Di sini ada kotak infak. Kotak infak. Ada orang yang kalau melihat kotak infak, astagfirullah, datang lagi dia. Dia itu tidak merasakan kegembiraannya. Padahal ini kegembiraan yang tidak ada putusnya sebenarnya. Kalau bicara kegembiraan yang lainnya kadang-kala putuslah. Ada orang lagi nimang anaknya, lagi gembira sama anaknya, Masya Allah. Tahu-tahu anaknya meninggal dunia. Hilang sudah. Maka minta kepada Allah, ini termasuk kenikmatan yang tidak putus. Dan kalau bicara kenikmatan dan kegembiraan, ada di dunia, ada di alam barzakh, dan ada di akhirat. Kita minta semuanya kenikmatan itu jamaah. Karena kita hidup di dunia, tidak bisa dipungkiri. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta nggak apa-apa, tapi minta yang baik, yang tidak ada putusnya, tapi nggak lupa dengan alam barzakh dan tidak lupa dengan alam akhirat kita. Kemudian Nabi mengatakan, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepadamu keridhaan setelah takdir dan ketentuan. Kita ini nggak pernah tahu dengan takdir kita. Tapi ketika takdir itu tiba, apa yang bisa kita lakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua tidak ingin terkena musibah. Tapi musibah itu datang menimpa sebagai ujian buat hamba. Tapi Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Urusan orang beriman semuanya baik. In asabathu sarra syakar, fakana khairun lahu. Orang beriman kalau dapat nikmat dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairun lahu. Orang beriman kalau lagi dapat penyakit, dia sakit, kena musibah, petaka, dia sabar. Dan itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan sikap seperti ini tidak dimiliki kecuali buat orang yang beriman. Makanya ketika takdir Allah, puan-puan, kalau dengar suaminya nikah lagi, kawin lagi, kira-kira apa yang akan terjadi? Hah? Perang, Masya Allah. Betul teman. Kejadian di Indonesia, ada seorang perempuan mendengar suaminya kawin lagi. Suaminya lagi tidur, disiram bensin, dibakar. Oh, bukan. Disiram air panas. Disiram air, suaminya lagi tidur, istrinya masak air di belakang. Dilihat-lihat suaminya sama dia, bentar lagi, ya. Disiram air panas. Kenapa? Karena dia tidak ridho, tidak terima. Dan itu musibah buat engkau, nggak apa-apa.
Tapi apa yang harus dilakukan? Minta sama Allah. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku minta keridhaan setelah ketentuanmu terjadi. Apa yang bisa dilakukan hamba? Apa yang bisa dilakukan hamba? Suaminya mati. Ada perempuan yang tidak terima. Ketika suaminya meninggal dunia, ya Allah, kenapa suami aku yang mati dahulu? Kok enggak suaminya fulan yang jahat itu? Tidak ada urusan mati ini. Allah tentukan mati suami. Ada perempuan yang anaknya meninggal dunia. Lalu dia mulai mengatakan, andai kata. Andai kata Anda bawa ke dokter ya, mungkin tidak mati. Andai kata Anda ke hospital sana, mungkin tidak mati. Tidak ada. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Fa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kata Allah, berusahalah engkau untuk meraih semua yang bermanfaat buat engkau. Semangat. Jangan jadi orang yang lemah. Kalau engkau tertimpa musibah, jangan pernah mengatakan, andai kata aku melakukan ini, maka hasilnya akan seperti ini. Tidak. Katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang dikehendaki Allah. Maka kita minta, wallahi jemaah, satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwadi. Nabi sering menyampaikan ini. Ini bait syair. Hari-hari itu akan menyingkap untukmu perkara-perkara yang engkau tidak tahu sebelumnya. Dan engkau akan mendapatkan berita-berita yang engkau gak siap menerimanya. Kadang-kadang Masya Allah ada anak yang berangkat ke rumah orang tuanya. Sore hari itu dia tersenyum, abahnya sehat Masya Allah. Tahu-tahu malam hari dia ditelepon, ayahmu meninggal dunia. Dia gak kebayang sama. Tadi baru duduk sama anak, tadi baru makan sama anak. Akan datang hari-hari itu. Maka kita minta kepada Allah keridhaan setelah keputusan Allah itu datang. Kemudian wa as'aluka bardal aish ba'dal maut. Dan aku minta kepadamu istirahat, kehidupan yang dingin, yang sejuk setelah kematian. Dengan ruh itu dibawa ke surga Allah Azza wa Jalla. Ada orang mati yang kuburannya menjadi lubang-lubang neraka. Ada yang kuburannya menjadi taman-taman surga. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla bardal aish ba'dal maut. Kehidupan yang sejuk setelah kematian. Arwah syuhada, orang yang mati syahid, ruhnya itu di mana? Fi jawfi tayrin khudrin, berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia terbang di surga semau dia coba. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Kita minta surga sama Allah Azza wa Jalla. Selesai doanya belum? Beliau mengatakan wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'i. Ya Allah, aku memohon kelezatan memandang wajahmu ya Allah. Dan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung kelak pada hari kiamat. Kelak di surga Allah lebih daripada kenikmatan memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik, bagi mereka kebaikan, surga Allah Azza wa Jalla. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa tambahan itu? Memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Kita kalau memandang orang yang berbuat baik sama kita, antum kebayang memandang wajah Rasul SAW. Betapa rindunya kita berjumpa sama Nabi SAW. Bagaimana memandang wajahnya Rabbul Rasul.
penciptanya Rasulullah SAW. Antum pernah nggak minta ini dalam doanya? Kita kadang-kadang enggak. Yang penting masuk surga, ini Nabi baca doa ini. Tapi kita minta fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, kami minta semua itu. Minta perjumpaan dengan Allah, melihat wajah Allah, tapi kami minta dalam kondisi yang tidak membahayakan kami. Karena ada orang yang difitnah, yang hidupnya penuh kesusahan untuk meraih itu. Kita minta enggak ya Allah. Pernah antum lihat orang beli barang mau yang bagus tapi murah? Ana mau yang bagus tapi yang murah, jangan mahal tapi bagus. Mengapa minta sama Allah? Kita minta supaya kita memandang wajah Allah, tapi tidak sampai kita terfitnah dalam agama kita. Mampukah kita jemaah seperti Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun? Mampu kita? Bisa jadi kita ketika difitnah seperti itu murtad kita jemaah. Nggak semuanya mampu. Mampukah kita mempertahankan keimanan kita kalau kita disiksa seperti Bilal bin Rabah? Sebagian langsung murtad jemaah. Sebagian orang sholat aja nggak mau. Kondisinya sedang nikmat, dia punya rezeki sholat. Gimana kalau dia dipaksa untuk meninggalkan sholat? Dia mengatakan nggak usah dipaksa, Anda memang nggak sholat. Gimana kalau? Makanya kita minta ya Allah, jangan sampai kami mendapatkan itu, tapi kami harus dalam fitnah yang bisa menyesatkan hamba. Yang kita tidak pernah tahu ketika fitnah itu datang, kekacauan itu datang, apakah kita masih dalam kondisi beriman? Lalu Nabi mengatakan, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan keimanan. Kalau perhiasan zahir kita pakai baju. Ada yang pakai jam. Ada yang jamnya mahal. Ada yang pakai jam satu. Berapa harga jam paling mahal di Malaysia? Berapa? 1 juta. Ada dia pakai di tangannya 1 juta. Dia ingin menghiasi zahir. Rasulullah SAW mengatakan, hiasi kami dengan keimanan. Kita lebih peduli dengan perhiasan zahir kita. Kita sering datang memandang cermin, melihat mana memandang cermin, lihat kopiah ana, lihat baju, lihat jenggot. Ini perhiasan zahir. Karena apa? Perhiasan ini bisa membuat orang jadi suka sama kita. Tapi apa gunanya orang suka kepadamu kalau Allah murka kepadamu? Ada gunanya. Maka tolong minta sama Allah, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Kalau orang pakai baju, ada baju ketakwaan. Itu yang lebih baik. Yang terakhir beliau mengatakan waj'alna hudatan muhtadin. Jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Kemarin kita bahas, ada orang soleh tapi tidak muslih. Ada orang baik tapi tidak memperbaiki orang lain. Dia baik di dirinya sendiri. Kita minta sama Allah supaya kita jadi orang baik yang memperbaiki orang lain. Sehingga lingkungan bisa jadi baik, keluarga jadi baik, masyarakat jadi baik. Minta sama Allah agar Allah menjadikan kita pendakwah. Walaupun di lingkup yang kecil. Dan kita mendapatkan petunjuk darinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Anda rasa kita nggak ada tanya jawab jemaah karena sudah lapar semuanya. Nanti malam terjawab. Baik, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi,
Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.